Oke, selamat pagi semuanya anak-anak. Jadi untuk persiapan kita di ujian kalian besok ya. Jadi Miss akan bahas lagi beberapa soal yang belum sempat kita bahas, yaitu tentang persamaan trigonometri, jumlah dan selisih sudut kosinus, aturan penjumlahan pengurangan kosinus, dan juga yang bagian terakhir adalah penerapan turunan fungsi trigonometri. Kalian udah belajar tentang turunan fungsi trigonometri dan kita akan coba lihat ya, ini sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang kalian sudah pelajari mengenai penerapan turunan fungsi aljabar ya. Cuma sekarang ada trigonometrinya. Jadi hari ini akan ada dua yang Miss fokuskan untuk kita pelajari bersama ya. Jadi Bu Fidel berharap kalian bisa perhatikan ya. Oke, untuk bagian yang pertama. Oke, ini adalah salah satu soal yang nanti akan ada di dalam ujian kalian, di mana kalian diminta untuk menentukan himpunan persamaan trigonometri dari fungsi atau dari persamaan yang udah ada di sini ya. Dan di sini yang perlu kalian ingat adalah beberapa jenis persamaan sinus, kosinus, dan juga tangen, ataupun yang bentuknya A cos X tambah B sin X dan juga C. Itu ya, ataupun yang bentuknya lagi yang paling bawah adalah bentuk persamaan yang dimana nanti kalian akan diminta untuk memfaktorkan. Tapi untuk di kesempatan kali ini Miss hanya ajarkan ya apa yang nanti akan keluar di dalam ujian kalian saja, dimana hanya sampai di dalam persamaan dalam bentuk sin ataupun persamaan dalam bentuk cos gitu ya, hanya sin dan cos aja. Jadi itu fokusnya kita. Dan di sini Miss Vida langsung kasih soalnya. Di sini kalian diminta untuk menentukan himpunan persamaan trigonometri ya, menentukan himpunan persamaan trigonometri 2 sin 2x min 60 dikurang akar 3 sama dengan 0, dimana kalian diminta untuk cari himpunan persamaan yang ada di dalam rentang sudut 0 sampai dengan 360, berarti sudut-sudut yang ada di dalam kuadran 1, 2, 3, 4 ya, yang nilainya nanti nilai nilai sudutnya, bukan nilai sudutnya, yang sudutnya nanti lebih dari 360 derajat itu tidak masuk ya, tidak masuk ke dalam himpunannya ya. Oke, nah kita akan coba ya untuk latihan soal yang pertama. Oke, di sini diminta untuk menentukan ya, tentukan himpunan persamaan trigonometri 2 sin 2x min 60 derajat dikurang akar 3 sama dengan 0 ya, untuk 0 lebih besar dari X lebih kecil dari 360 ya, jadi antara 0 sampai dengan 360. Oke, yang perlu kalian ingat tadi ya, kalian sudah lihat bahwa sin X, Oke, Miss ke belakang dulu sebentar. Oke ya, Miss Vida lanjutkan. Jadi di sini yang perlu kalian ingat adalah bentuk persamaannya ya. Ini adalah bentuk persamaan sinus. Ya, maka di sini yang harus kalian ingat adalah sin X sama dengan sin alpha. Oke, sin X sama dengan sin alpha. Oke, di sini langsung aja kita jawab ya. Nah, kalian di sini kan udah punya satu bentuk persamaan ya. Kalian udah punya satu bentuk persamaan trigonometri. Nah, kita buat bentuk persamaannya menjadi sin X sama dengan sin alpha. Ya, jadi kita buat dia tidak sama dengan 0 ya. Jadi kita hanya punya sisi sin berapa sama dengan berapa gitu ya. Tidak ada sama dengan 0-nya. Oke, jadi di sini kita bisa buat. Oke, di sini kita bisa tuliskan seperti ini. 2 sin 2x dikurang 60, Miss Vida nggak pakai derajat lagi ya. Ini kan dikurang akar 3 sama dengan 0. Kita ubah jadi nggak ada sama dengan 0, maka akar 3-nya harus kita pindah ya ke ruas sebelah kanan. Maka jadi akar 3. Oke, nah di sini kan masih ada 2 sin ya. Kita mau bentuknya hanya sin aja, nggak ada koefisien yang lain ya. Maka di sini kita bisa ya buat seperti ini, sin 2x dikurang 60 sama dengan akar 3/2, atau di sini setengah akar 3 ya. Oke, kita di sini punya setengah akar 3. Oke, kita sudah punya bentuk persamaan yang seperti ini ya. Sin, anggaplah ini sin berapa gitu ya, sama dengan setengah akar 3. Nah, maka di sini kalian harus ingat lagi ya salah satu bentuk penyelesaian dari persamaannya ya.
Miss Fidel tulis di sini ya, sin X sama dengan sin alpha. Maka penyelesaiannya adalah ya X sama dengan alpha ditambah K kali 360, atau nanti X-nya bisa 180 derajat dikurang alpha ditambah K dikali 360. Oke, ya, itu untuk bagian yang pertama. Maka nanti di sini kita dapat nih. Oke, maka nanti kita dapat seperti ini ya. Kita masukin ya nilai X-nya di sini berapa sih? Di sini kita punya tadi ya dari persamaan yang di sini ya. Ini kan nilai X-nya ya. Tadi sin X ini nilai X-nya 2X min 60. Kita masukkan ke dalam persamaan yang ada di sini ya. Untuk penyelesaiannya, penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin alpha. Maka di sini kita punya 2X dikurang 60 sama dengan di sini kita punya alpanya. Alpanya berapa sih nilai sudutnya? 60 ya. Ditambah K dikali 360. Oke, kita harus cari nilai X-nya ya. Kita harus cari nilai X-nya berapa sehingga nanti kita bisa dapat nih kira-kira himpunan penyelesaian yang sesuai itu berapa ya. Oke, di sini buat kita dapat X jadinya berapa? Ini 2X. Kita tulis dulu aja ya, 60 min 60 di sini yang di ruas kiri pindah ke ruas sebelah kanan, berarti 60 tambah 60 ditambah K dikali 360. X-nya berarti berapa? Tinggal dibagi 2 semua ya. Jadi di sini berapa? 60 ditambah K kali 180. Oke, kita dapat untuk X yang pertama gitu ya. Ini untuk 2X sama dengan 2X min 60 ya. Nah, di sini penyelesaiannya kan diminta ada 2 ya. Ada yang alpha ditambah K dikali 360 dan ada lagi yang 180 dikurang alpha. Ya, kita cari lagi satu lagi ya. Oke. Ini tadi untuk yang pertama, berarti yang kedua kita punya selanjutnya di sini kita punya 2X dikurang 60 sama dengan 180 dikurang alpha ditambah K dikali 360. Jadi di sini 180 dikurang 60 betul ya? Ditambah K dikali 360. Berarti di sini kita punya 180 dikurang 60, 120 ditambah K dikali 360. Oke. Apakah sudah selesai anak-anak? 180 dikurang 60 berapa sih? Oh, oke. Sorry, Miss Fidel lupa. 2X. Ini 2X min 60 ya. Oke, Miss Fidel hapus dia. Tunggu. Tadi tuh lupa tulis. Berarti di sini 2X min 60 sama dengan 180 dikurang 60. Berarti berapa tuh? Berarti 120 ya, ditambah K dikali 360. Miss Fida lanjutkan di sebelah sini. Oke, tadi kita udah punya 2X dikurang 60 sama dengan 120 ditambah K kali 360. Ingat, kita mau buat seperti yang di sini ya. Kita mau cari X-nya aja. Ya, biar nanti kita bisa tahu himpunannya berapa. Maka di sini kita punya 2X, pindahkan ya, sisakan X di sebelah kiri dan sisanya di sebelah kanan. Ya, berarti 120 min 60 dipindahin jadinya 60 ditambah K kali 360. Maka di sini kita dapat X-nya semuanya dibagi 2, berarti 120 tambah 60 berapa? 180 dibagi 2, 90. Oke, ditambah K kali 108. K dikali 180. Oke, K dikali 180 ya. Maka kita dapat nih. Maka diperoleh 2 persamaan. Oke, kita dapat persamaan nih. Persamaan yang pertama, tadi kita dapat X berapa? X itu 60 ditambah K kali 180. X yang kedua adalah 90 ditambah K dikali 180.
80. Nah, kita harus selidiki nih, kira-kira nilai K yang memenuhi ini berapa sih? Ya, kita harus selidiki nilai K yang memenuhi ini berapa supaya nanti kita dapat himpunan penyelesaiannya. Ya, kita coba ya dengan K sama dengan 0 ya. Kita coba aja dengan menggunakan bilangan cacah ya. Kita akan coba untuk K sama dengan 0. Ya, maka di sini kita akan dapat ya, X1-nya tadi apa sih? 60 ditambah K kali 180. Maka di sini 60. Oke, berarti di sini kita dapat 60 ditambah 0 kali 180. Berarti di sini kita dapatnya 60 ya. Berarti kita dapatnya 60. Oke. Berarti ini X-nya sama dengan 60. Oke, Bu Fidel kesini aja ya. X sama dengan 60. Kita coba sekarang untuk yang kedua. Ya, persamaan keduanya. Berarti tadi persamaan keduanya apa? 90 ditambah K kali 180. Berarti 90 ditambah 0 kali 180. Hasilnya berapa? X-nya sama dengan 90. Oke. Apakah sudah selesai? Kita masih bisa coba nih ya. Tadi kita udah coba 0, sekarang kita coba 1 ya. Untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1. Oke, untuk K sama dengan 1, berarti tinggal kita masukin aja coba ya ke dalam persamaannya. X yang pertama tadi 60 ditambah K kali 180. Maka 60 ditambah 1 dikali 180. Berapa hasilnya? X-nya 180 kali 180 tambah 60, 240 ya. 240. Kita coba yang X2-nya. X2-nya kita punya 90 ditambah K dikali 180. Berarti 90 ditambah 1 kali 180. Maka X-nya kita dapat berapa? 270. Nah, sebenarnya kita bisa nih anak-anak cari K sama dengan 2, K sama dengan 3 ke bawah. Tapi nanti ini pasti udah over nih, udah over dari 360 derajat. Sedangkan yang diminta di sini tadi apa? Cuma dari 0 sampai 360 ya. Oke, maka di sini bisa kita simpulkan. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah berapa tuh anak-anak? Tadi kita dapat 60, 90, 240 dan 270 ya. Ini penyelesaiannya. Oke, ya. Jadi intinya ketika kalian diminta, kalau ditanya tentukan himpunan persamaan, pasti kalian akan mencari X. Ya, akan mencari X. Cuma karena di sini trigonometri, berarti X-nya itu nanti akan berupa sudut, ya, akan berupa besar sudut. Nah, intinya di sini adalah kalau kalian dapat bentuk fungsi seperti ini, maka kalian harus buat ke dalam bentuk fungsi sederhana. Ya, jadi cuma sin aja, nggak boleh ada koefisien atau apapun yang lainnya. Ya, setelah itu kalian cari dari setiap dari himpunan persamaannya tadi, dari fungsi persamaan trigonometrinya tadi, kalian cari X-nya berapa ya, menggunakan ini, ya ini adalah penyelesaian untuk persamaan sinus. Oke, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 dengan X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Nanti kalian cari masing-masing untuk dapetin X1, X2-nya. Setelah itu kalian baru masukin setiap persamaan yang kalian dapat dengan K sama dengan 0, K sama dengan 1, 2, 3, dan selanjutnya ya. Oke, kita akan langsung ke bagian yang kedua. Ya, di sini kita akan sudah masuk ke bagian pengurangan, penjumlahan dan pengurangan sudut sinus dan juga kosinus. Ya, di sini ada soal diketahui sudut A sama dengan 35 derajat dan sudut B sama dengan 25 derajat. Tentukan sin A dikurang sin B. Ya, di sini Miss Fidel sudah tuliskan ya beberapa rumus pengurangan dan juga penjumlahan. Kalian silakan boleh hafalkan sesuai dengan cara kalian menghafalkan. Di sini langsung aja ya, kita butuhnya sin A dikurang sin B. Maka sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos setengah alfa tambah beta dikali sin
setengah alfa dikurang beta ya. Oke, kita akan langsung aja jawab ya. Kita udah punya semua informasinya, tinggal kita masukin aja ke dalam rumus trigonometrinya ya. Berarti di sini kita punya sin A ditambah sin B sama dengan 2 cos A tambah B sinus ya. Cos juga ya. Sinus kan benar ya. Sinus setengah A dikurang B. Oke. Nah, udah tinggal kita masukin setiap informasi yang udah kita punya. Berarti sinus 35 ditambah sinus 25 sama dengan 2 cos setengah 35 tambah 25 sin setengah 35 dikurang 25. Maka di sini tinggal kita operasikan aja. 2 cos setengah 35 tambah 25 60. Sinus setengah 35 kurang 25 10. Maka di sini kita dapat 2 cos 60 dikali setengah 30 ya. Kita dapat sin 30 dikali berapa nih? Sin setengah kali 10 berarti sin 5 ya. Oke, 2 cos 30. Cos 30 itu berapa anak-anak? Oke, cos 30 itu berapa? 2 kali setengah akar 3 sin 5 ya. Berarti di sini jawabannya adalah ini coret-coret berarti akar 3 sin 5. Oke, gitu jawabannya. Ya, oke, selanjutnya diketahui sudut A sama dengan 100 derajat, B sama dengan 20 derajat. Tentukan cos A dikurang cos B. Oke, berarti yang akan kita gunakan yang ini ya. Cos A dikurang cos B. Kita tulis dulu biar nggak lupa. Cos A dikurang cos B sama dengan min 2 sin setengah A tambah B sin setengah A dikurang B. Oke, kita tinggal masukin setiap informasi yang udah kita punya. Berarti min 2 setengah A tambah B 100 ditambah 20 sin setengah 100 dikurang 20 ya. Berarti min 2 sin setengah kali 120 sin setengah berapa nih? 80 ya. Oke, berarti di sini kita dapat min 2 sinus berapa? Sinus 60 dikali dengan sinus 80 dibagi 2 sinus 40. Jadi min 2 sin 60. Sin 60 itu berapa? Ya, sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Berarti kita punya min 2 dikali setengah akar 3. Kok sin 40 kalian tahu nggak? Nggak istimewa ya, jadi tulis aja sin 40. Maka jawabannya adalah ini membagi habis, berarti min akar 3 sin 40 ya. Kalau misalnya kalian tidak menemukan sudut istimewa ya udah tulisin aja. Tapi kalau misalnya kalian dapat sudut istimewa semua dan kalian bisa tahu hasilnya, langsung aja kalian tuliskan hasilnya ya. Oke anak-anak, kita lanjut ya ke contoh soal yang selanjutnya. Ya, ini adalah salah satu contoh soal untuk pengurangan sih, sama pengurangan dan penjumlahan ini ya, sudut trigonometri ya, hanya bentuknya berbeda nih ya. Diketahui kalian diminta untuk diketahui cos A sama dengan 3/5 ya, dan cos B sama dengan 12/13 dengan sudut A dan B adalah sudut lancip. Tentukan nilai dari cos A dan cos A tambah B ya. Oke, yang perlu kalian ingat untuk mengerjakan bagian ini adalah ya rumus pengurangan dan penjumlahan sudut ya. Oke. Miss Fidel tuliskan aja di sini cos A ya untuk langsung dapat ininya ya. Berarti di sini kita punya cos A tambah B. Cos A tambah B itu apa? Yang tahu cos A tambah B. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya anak-anak ya. Maaf tadi Miss harus pause sebentar. Oke,
Selanjut tadi sampai mana ya? Oke, ini jika diketahui ada cos A dan juga cos B dengan sudut A dan B adalah sudut lancip. Tentukan nilai dari cos A tambah B ya. Kita ingat-ingat lagi untuk rumus cos A tambah B itu adalah cos A cos B dikurang ya, berlawanan tandanya ya. Dikurang sin A sin B ya. Oke. Miss, terus gimana? Miss, kan kita cuma punya cos A sama cos B aja. Sin A sama sin B-nya jadinya gimana? Nah, itu kita harus cari. Ya. Carilah dahulu sin A dan sin B. Gimana, Miss, cara carinya? Oke. Kita coba pakai salah satu identitas trigonometri ya. Kita akan gunakan salah satu identitas trigonometri yang sin kuadrat Miss Wida nggak pakai alfa ya, kita ganti A aja. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat B sama dengan 1 ya. Dan di sini kita mau cari sin ya. Berarti di sini sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat ini harusnya sama-sama A ya. Ini harusnya sama-sama A, di sini juga A. Kita masih cari yang A dulu ya. Oke, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Kita mau cari sinnya, sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, kita kan mau cari sin doang nih. Ya, berarti harus kita akarkan ya. Berarti 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, kita udah punya nih ya anak-anak untuk nilai cos A-nya. Tadi ya tinggal kita masukin aja deh. Berarti akar dari 1 dikurang cos A. Cos A tadi berapa? Cos A adalah 3/5. Berarti ini 3/5 kuadrat ya. Berarti di sini kita punya akar dari 1 dikurang 9/25. Oke, kita samakan penyebutnya. Jadi 25 dikurang 9/25. Bisa lanjutkan di sini. Maka di sini kita punya akar 16/25. Oke, Miss Widya lanjutkan. Ini berarti akar 16 per akar 25 ya. Berarti di sini kita dapat 4/5. Nah, ingat ya, ini kalau akar kan kita harus pakai plus minus ya. Di sini Miss Widya tambah plus minus. Ya, dan juga plus minus, di sini plus minus ya. Lalu kalian perhatikan di sini ya. Di sini dibilang sudut A dan sudut B /adalah sudut lancip. Ya, kalau sudut lancip maka nilai sudutnya adalah positif. Berarti di sini yang kita ambil nanti adalah positif 4/5 ya. Oke. Kita sudah dapat di sini nilai dari sin A-nya. Oke, sin A sudah dapat. Kita lanjut cari sin B. Oke, berarti tetap kita ubah aja jadi sin kuadrat B, gitu ya anak-anak ya. Jadi sin kuadrat B sama dengan 1 dikurang cos kuadrat B. Nah, kita masukin aja, berarti 1 dikurang cos B tadi berapa? Cos B itu 12/13 pangkat 2. Maka di sini kita peroleh 1 dikurang 12/12 itu 144. 13 kuadrat sama dengan 169. Betul ya? 169. Oke, di sini tinggal kita samakan penyebut, jadinya 169 dikurang 144 sama per 169. Maka di sini kita peroleh 25 ya. 25 per 169. Maka di sini kita peroleh nanti dapat sin B-nya. Oke, kita dapat sin B-nya sama dengan akar dari 25 per 169. Berarti akar dari 5 sin B-nya, jadi kita dapat 5/13. Oke, anak-anak kita udah dapat nih semua. Udah ada cos A, cos B, sin A, dan juga sin B. Nah, sorry, Miss Wida mau memperjelas lagi bagian ini ya. Di sini berarti harus ada plus minus karena ini dalam bentuk akar ya. Dan kalian harus perhatikan di sini dibilang sudutnya lancip. Kalau sudutnya lancip, maka nilai sudutnya dia akan bernilai positif. Berarti nanti yang kita ambil di sini adalah semuanya positif 5/13 dan yang sin A adalah positif 4/5. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya aja ya. Bu Fida lanjutkan di sini ya. Berarti cos A tambah cos B sama dengan cos A cos B dikurang sin A, sin B. Oke, cos A-nya berapa?
cos A tadi kita punya 3/5 dikali cos B-nya 12/13 dikurang sin A-nya. Sin A berapa tadi? 4/5. Oke, 4/5 dikali berapa tuh? 4/5 dikali sin B-nya berapa? 5/13 ya. 5/13. Maka di sini nanti kita peroleh 3 kali 12 berapa? 36/65 ya. 36/65 dikurang 4 kali 5 20, 20/6 5. Maka 36 dikurang 20 16/65. Ini dia jawabannya ya. Jadi hasilnya adalah 16/65 ya. Oke, nah sampai di situ. Nah, Bu Fidel udah kasih soal latihan di dalam filesnya kalian ya, di files kelas kalian, latihan soal ujian yang kedua ya. Setiap soal Bu Fidel sudah jelaskan di sini, jadi silakan kalian boleh kerjakan, dan ada soal-soal yang Bu Fidel yakin kalian sudah pernah kerjakan di waktu kelas 11 ya. Jadi silakan kalian boleh kerjain. Ini adalah soal-soal yang nanti akan keluar di dalam ujiannya kalian. Jadi silakan boleh kalian kerjakan, kalian pahami. Meskipun Bu Fidel tidak memantau kalian, tapi Bu Fidel berharap kalian tetap bisa dengan berintegritas ya mengerjakan soal-soal ini ya. Sekian untuk yang tentang trigonometri ya, persamaan, jumlah selisih sudut sinus kosinus, dan juga pengurangan dan penjumlahan sudut kosinus dan sinus ya.